Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Beliau SAW juga pernah bersabda, carilah ilmu sekalipun hingga ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang cabang ilmu yang berkedudukan sebagai fardu ain bagi setiap muslim. Tercatat lebih dari 20 kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Di sini saya tidak hendak menguraikan seluruhnya satu persatu. Yang jelas, masing-masing pendapat menyatakan bahwa kedudukan fardu ain atas ilmu yang telah mereka tetapkan dan yakini adalah sesuatu yang wajib didahulukan sesuai dengan pemahaman mereka. Para ahli kalam atau mutakallimun mengatakan bahwa ilmu kalamlah yang berstatus fardu ain bagi setiap muslim. Sebab dengan ilmu kalam mereka mengetahui seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat serta sifatnya. Sedangkan para ahli fikih mengatakan bahwa ilmu fikihlah yang berkedudukan sebagai fardu ain. Sebab dengan memahami ilmu fikih, maka seluruh perkara ibadah, urusan muamalah, baik itu yang berkaitan dengan apa saja yang diharamkan maupun dihalalkan, dapat diketahui serta dipahami. Dan mengenai penanganan terhadap seluruh persoalan tersebut, mereka yang memahami ilmu fikih mampu menyajikan solusi atas apa saja yang mereka butuhkan. Para ahli tafsir dan ahli hadis juga mengklaim bahwa ilmu tentang Al-Quran serta As-Sunnah Rasulullah SAW adalah ilmu yang berkedudukan sebagai fardu ain. Sebab melalui pemahaman terhadap kedua ilmu tersebut bisa menyampaikan pemiliknya kepada seluruh ilmu yang berada di bawah keduanya secara keseluruhan. Para sufi juga berkata bahwa ilmu tasawuflah yang dimaksud berkedudukan sebagai fardu ain. Ada pendapat dari sebagian ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu seputar tasawuf adalah memahami kedudukan hamba terhadap Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ada pula pendapat sebagian dari ahli tasawuf lainnya yang menyatakan bahwa ilmu tasawuf mengandung pelajaran penting seputar pemahaman atas sikap ikhlas, juga penjelasan di seputar penyakit yang melingkupi jiwa dan sangat membahayakan bagi kedudukan hamba dalam pandangan Allah. Juga tasawuf ini adalah ilmu yang membicarakan seputar perbedaan antara langkah yang ditempuh manusia hingga melebihi derajat malaikat, serta kehinaan yang digapai karena mengikuti tipu daya setan yang terkutuk. Pendapat lain yang sempat dikatakan oleh para ahli tasawuf mengenai ilmu ini adalah bahwa ilmu tasawuf dikhususkan bagi pemahaman di seputar batin manusia. Oleh sebab itu, diwajibkan kepada mereka yang telah mencapai derajat khusus mempelajari ilmu tasawuf ini agar mereka benar-benar memahaminya. Dan dengan memahami ilmu tasawuf, mereka yang sudah mencapai kedudukan tertentu bisa memunculkan kalimat hikmah yang bisa berguna bagi kepentingan sesama umat manusia. Abu Thalib Al-Makki pernah mengatakan bahwa pengetahuan mengenai rukun Islam yang 5 sebagai ilmu yang berkedudukan fardu ain bagi setiap muslim. Disebabkan kelima pilar tersebut dinyatakan sebagai yang wajib dimiliki atau fardu ain, maka beriringan dengan itu pula kita diwajibkan mengetahui cara pelaksanaan dan memahami kedudukan dari kelima sendi tersebut.
di mana rukun Islam ini yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dalam kata lain urusan akidah atau tauhid. Yang kedua melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Yang kelima pergi haji ke Baitullah. Dari poin kedua sampai kelima itu berkaitan dengan fikih. Jadi pada intinya ilmu yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu yang dibutuhkan pada saat itu karena berkaitan dengan akidah, kewajiban atau larangan. Contohnya, setiap saat wajib bagi manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian di sekeliling kita yang baik maupun buruk adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kewajiban untuk menuntut ilmu tauhid adalah yang pertama kali harus kita laksanakan. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban, misalnya dalam sehari semalam seorang manusia yang muslim dan mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Maka pada saat kewajiban itu datang, pada saat itu pula ada kewajiban menuntut ilmu tentang sholat. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan larangan, maka ada kewajiban pada saat itu untuk mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh agama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.